Coba berhenti sejenak dan pikirkan ini. Apakah Anda pernah merasa diremehkan oleh orang-orang di sekitar Anda? Kadang, mereka bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Sikap mereka, tatapan mereka, semuanya menunjukkan bahwa Anda dianggap tidak cukup penting. Jika ini terasa akrab, maka Anda tidak sendirian. Banyak dari kita, tanpa sadar, memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat orang lain merasa bahwa mereka bisa menyepelekan kita. Hari ini, kita akan membahas 5 kebiasaan tersebut dan mengapa Anda harus menghentikannya sekarang juga. Kebiasaan pertama adalah selalu meminta maaf, bahkan ketika Anda tidak salah. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering Anda berkata maaf dalam percakapan sehari-hari? Terkadang, kita melakukannya hanya untuk membuat suasana nyaman atau menghindari konflik, tetapi efeknya bisa merusak harga diri Anda. Ketika Anda terus meminta maaf tanpa alasan, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda tidak yakin pada diri sendiri. Orang-orang pun akan merasa bahwa mereka bisa mengabaikan Anda dengan mudah. Kebiasaan kedua adalah menghindari berkata tidak. Anda selalu berkata iya untuk semua permintaan, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan Anda. Mungkin Anda melakukannya karena takut mengecewakan orang lain, atau merasa itu adalah bagian dari menjadi baik. Namun, kebiasaan ini justru membuat Anda terlihat lemah dan mudah dimanfaatkan. Ingatlah, mengatakan tidak bukan berarti Anda egois. Itu adalah cara Anda menghargai diri sendiri. Kebiasaan ketiga adalah membiarkan orang lain mendominasi pembicaraan. Saat Anda tidak berbicara, tidak mengungkapkan pendapat, atau hanya menjadi pendengar pasif, Anda memberi kesan bahwa Anda tidak cukup percaya diri. Hal ini membuat orang lain merasa bahwa mereka memiliki kendali atas Anda. Mulailah melatih keberanian untuk berbicara, meskipun dengan langkah kecil. Suara Anda penting, dan Anda berhak untuk didengar. Kebiasaan keempat adalah menutupi kegagalan Anda. Kita sering takut terlihat lemah, sehingga kita menyembunyikan kesalahan atau kegagalan kita. Namun, hal ini justru membuat orang lain berpikir bahwa Anda tidak cukup dewasa untuk menghadapi kenyataan. Orang yang dihormati bukanlah mereka yang sempurna, tetapi mereka yang berani mengakui kegagalan dan belajar darinya. Kegagalan adalah guru terbaik, bukan musuh Anda. Kebiasaan kelima, dan yang mungkin paling sering terjadi, adalah mengorbankan kebutuhan Anda demi orang lain. Anda mungkin berpikir, ini adalah cara untuk menunjukkan cinta atau pengabdian. Tetapi, apakah itu benar-benar dihargai? Ketika Anda terus mengorbankan diri, Anda memberi isyarat bahwa kebutuhan Anda tidak penting. Dan yang lebih buruk, Anda mengajarkan orang lain untuk tidak menghargai batasan Anda. Mulailah menempatkan diri Anda sebagai prioritas, bukan egois, tetapi sebagai bentuk cinta kepada diri sendiri. Mengubah kebiasaan-kebiasaan ini memang tidak mudah. Ada rasa takut, rasa bersalah, bahkan rasa malu yang mungkin muncul. Tapi ingat, kebiasaan buruk tidak pernah hilang dengan sendirinya. Anda perlu keberanian untuk mengatakan, saya tidak ingin hidup seperti ini lagi. Langkah pertama adalah menyadari bahwa Anda punya kekuatan untuk berubah. Kekuatan itu selalu ada di dalam diri Anda. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang tokoh yang mungkin Anda kenal, Thomas Edison. Sebelum menciptakan bola lampu, ia mengalami ribuan kegagalan. Orang-orang mengejeknya, menganggapnya gila, bahkan beberapa mencoba menghentikannya. Tapi Edison berkata, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Ketika Anda berhenti meminta maaf tanpa alasan, mulai berkata tidak, dan berani mengungkapkan pendapat, Anda sedang membangun pondasi untuk menjadi pribadi yang kuat. Tidak perlu terburu-buru, karena perubahan sejati terjadi secara bertahap.
Namun setiap langkah kecil yang Anda ambil akan mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Saya layak dihormati. Dan yang terpenting, Anda harus percaya pada diri sendiri. Dunia ini penuh dengan tantangan dan orang-orang yang mencoba merendahkan Anda. Tetapi, Anda memiliki pilihan, membiarkan mereka terus melakukannya, atau mengambil kendali atas hidup Anda. Jangan biarkan orang lain mendikte nilai Anda. Anda adalah satu-satunya yang berhak menentukan itu. Jika Anda ingin dunia mulai menghormati Anda, mulailah dengan menghormati diri Anda sendiri. Hal kecil seperti cara Anda berbicara kepada diri sendiri bisa berdampak besar. Apakah Anda sering menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya di luar kendali Anda? Berhenti sejenak dan tanya, apakah saya akan berkata seperti ini kepada sahabat saya? Jika jawabannya tidak, maka ubahlah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Jika Anda ingin dunia mulai menghormati Anda, mulailah dengan menghormati diri Anda sendiri. Hal kecil seperti cara Anda berbicara kepada diri sendiri bisa berdampak besar. Apakah Anda sering menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya di luar kendali Anda? Berhenti sejenak dan tanya, apakah saya akan berkata seperti ini kepada sahabat saya? Jika jawabannya tidak, maka ubahlah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Jika Anda ingin dunia mulai menghormati Anda, mulailah dengan menghormati diri Anda sendiri. Hal kecil seperti cara Anda berbicara kepada diri sendiri bisa berdampak besar. Apakah Anda sering menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya di luar kendali Anda? Berhenti sejenak dan tanya, apakah saya akan berkata seperti ini kepada sahabat saya? Jika jawabannya tidak, maka ubahlah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Ingatlah bahwa kebiasaan buruk sering muncul dari ketakutan. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut gagal. Namun, Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini artinya, Anda bisa memilih bagaimana merespons setiap ketakutan itu. Pilihlah untuk tidak membiarkan ketakutan mendikte langkah Anda. Perubahan ini mungkin akan menimbulkan reaksi dari orang-orang di sekitar Anda. Mereka yang dulu nyaman dengan versi lama Anda, mungkin merasa terganggu ketika Anda mulai menetapkan batasan. Jangan biarkan reaksi mereka membuat Anda ragu. Dalam jangka panjang, orang-orang yang benar-benar peduli akan menghormati perubahan Anda, sementara yang tidak, mungkin memang tidak seharusnya ada di hidup Anda. Kita semua butuh role model. Orang yang menunjukkan bahwa menjadi kuat dan tegas itu mungkin. Misalnya, Nelson Mandela, yang meski dipenjara selama bertahun-tahun, tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Dia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekuasaan, tetapi dari keyakinan akan nilai diri yang tak tergoyahkan. Anda juga bisa memiliki kekuatan itu. Ada pepatah yang mengatakan, singa tidak peduli dengan opini domba. Jika Anda tahu nilai diri Anda, komentar negatif atau pandangan meremehkan tidak akan lagi memengaruhi Anda. Fokuslah pada tujuan Anda, dan biarkan tindakan Anda berbicara. Orang mungkin tertawa sekarang, tetapi pada akhirnya, mereka akan melihat apa yang Anda capai dan terdiam oleh kekaguman. Salah satu kebiasaan kecil yang sering membuat kita tidak dihargai adalah terlalu sering meminta maaf. Ya, meminta maaf memang penting jika Anda memang salah. Tetapi, apakah Anda juga meminta maaf ketika itu bukan kesalahan Anda? Seperti saat orang lain terlambat dan Anda berkata, maaf sudah menunggu lama. Ini adalah sinyal kepada dunia bahwa Anda siap menerima beban yang bahkan bukan milik Anda. Menghentikan kebiasaan ini bukan berarti Anda menjadi orang yang dingin atau tidak peduli. Ini soal menempatkan tanggung jawab di tempat yang seharusnya. Alih-alih berkata, maaf sudah mengganggu, Anda bisa mengatakan, terima kasih sudah meluangkan waktu. Perubahan kecil ini mengubah cara orang memandang Anda, dari seseorang yang mudah diremehkan menjadi seseorang yang tahu nilai dirinya. Selain itu, perhatikan cara Anda berkata, ya.
Terlalu sering mengatakan "ya" pada hal-hal yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan adalah jalan pintas menuju kelelahan dan rasa tidak dihormati. Mengapa? Karena setiap kali Anda mengatakan "ya" untuk orang lain, Anda mungkin sedang mengatakan "tidak" pada diri Anda sendiri. Berani berkata "tidak" bukanlah tindakan egois, tetapi sebuah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati datang dari memahami apa yang dapat Anda kendalikan, dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dengan berani menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip Anda sedang mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Tidak semua orang akan menyukai ini, tetapi mereka yang benar-benar menghormati Anda akan memahami. Terakhir, belajarlah untuk tidak memberikan reaksi yang berlebihan pada kritik atau celaan. Ketika Anda bereaksi secara emosional, Anda memberikan kekuatan kepada orang lain untuk mengendalikan suasana hati Anda. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang dan tidak terpengaruh, Anda mengirimkan pesan yang jelas, "Saya tahu nilai saya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Inilah kekuatan sejati yang membuat Anda dihormati. Hidup ini bukan tentang menghindari kegagalan atau rasa sakit. Hidup adalah tentang bagaimana Anda menghadapi semua itu dengan kepala tegak. Anda mungkin telah membiarkan orang lain merendahkan Anda sebelumnya, tetapi itu tidak mendefinisikan siapa Anda. Setiap momen dalam hidup adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk menetapkan standar baru tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk mengubah kebiasaan buruk ini akan membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda. Mulailah dengan berani menyuarakan pikiran Anda, menetapkan batasan, dan percaya bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dari apa yang selama ini Anda terima. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuatan untuk melampaui apapun yang Anda pikirkan. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam pemikiran bahwa Anda selamanya akan diremehkan. Jika Anda mengubah kebiasaan Anda akan melihat bagaimana dunia mulai memperlakukan Anda dengan lebih hormat. Bayangkan, suatu hari nanti, orang-orang yang pernah menertawakan Anda atau meremehkan Anda akan berdiri terdiam. Takjub dengan keberanian dan kekuatan yang Anda tunjukkan. Mereka tidak akan bisa menyepelekan Anda lagi. Karena Anda telah menunjukkan kepada mereka siapa Anda sebenarnya, seseorang yang tidak akan menyerah. Baik pada rasa takut, keraguan, atau kebiasaan buruk. Jangan biarkan siapapun menentukan nilai Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu kami menjangkau lebih banyak orang dengan like dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga perlu mendengar pesan ini. Ingat, Anda layak dihormati, dan semuanya dimulai dari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.